ini akan menjadi salah satu tantangan bagaimana pemahaman HRBA ini bisa menjemaat dan bisa diterima oleh orang banyak. Ternyata kita harus pikirkan bagaimana nih teman-teman kita yang disabilitas boleh kita samakan haknya terlebih dalam pelayanan di gereja. Paling tidak RBA ini memberikan arahan, step-step yang bisa kita lakukan dimulai dari hal yang paling kecil. Halo, saya Pendeta Denny Sartono, Biro Pemuda dari Sinode GKPM. Pelatihan ini cukup membantu saya melihat bagaimana strategi HRBA ini menolong untuk menyusun dalam proses asesmen dan membuat proyek yang lebih baik ke depan. Halo, perkenalkan nama saya Vikar Pendeta Yulia Kristina Damanik. Saya salah satu vikar dari Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS. Dan saat ini saya sedang melayani sebagai vikar ketiga di GKPS Resort Bangun Tani. Kalau ditanya bagaimana mengubah, tentunya pasti sangat mengubah. Karena pada dasarnya kami yang berlatar belakang sebagai pelayan yang hanya memberikan khotbah atau preaching gitu, ya kebanyakan kita hanya mengeluarkan informasi. Tapi ternyata pada pelatihan saat ini mengubah cara berpikir saya tentang HRBA, untuk mengubah sebuah hal yang baik itu rupanya tidak boleh dengan cara kekerasan, tapi harus dengan cara pendekatan yang baik, terus kita melihat akar masalahnya, terus dengan hal-hal yang membantu atau mencari teman-teman yang bisa berkolaboratif, bahkan harus power mapping. Jadi ternyata simple namanya, tapi perlu dengan kesabaran yang dalam. Halo semua, perkenalkan saya Pendeta Jul Iman Trisareva yang saat ini melayani di Sinode BNKP. Sebelumnya saya berpikir bahwa HRBA ini tidak terlalu dikenal istilahnya bagi kalangan-kalangan gereja. Tapi pada akhirnya rupanya selama saya mengikuti pelatihan selama 3 hari di tempat ini, saya mengenal lebih dalam bahwa HRBA ini rupanya bisa dipakai sebagai satu kekuatan gereja yang mendukung terjadinya komunitas-komunitas gereja yang berkembang dengan baik. Karena di dalamnya setiap hak-hak yang seharusnya memang menjadi jati diri, kepunyaan dari setiap orang itu pada akhirnya akan nampak dan menjadi hal yang sangat baik mendukung setiap program-program gereja. Demikian. Satu hal yang bisa saya terapkan ya mungkin melihat atau merangkul terlebih dahulu jemaat-jemaat saya yang mungkin masih ada disabilitas, terkhusus karena saya hari ini bahas tentang disabilitas. Tentunya di beberapa jemaat ada jemaat yang disabilitas ya mungkin tunarungu, tunadaksa atau tunanetra dan lain segala macamnya. Jadi dari hal ini, dari pelatihan hal ini saya melihat ternyata Injil juga harus diberitakan pada mereka, pelayanan juga harus sampai kepada mereka. Pelayanan bukan hanya sebatas di mimbar atau di ibadah PA penahan Alkitab, ternyata kita harus pikirkan bagaimana nih teman-teman kita yang disabilitas boleh kita samakan haknya terlebih dalam pelayanan di gereja. Yang saya dapatkan dari HRBA ini adalah menggambarkan bagaimana diakonia itu tidak melulu berbicara tentang uang, tetapi niat, hati, ketulusan, dan bagaimana ingin merangkul jiwa lebih banyak. Di sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, saya sempat bertanya, ini nanti input proses lalu outputnya bagaimana? Tapi di akhir pertemuan saya mendapat jawabannya. Strategisnya itu bagaimana kita mengubah mindset atau pemahaman setiap orang yang kadang-kala menganggap bahwa hak asasi manusia itu ya hanya sekedar pengertian harafiah yang memang setiap orang itu memilikinya dalam kehidupannya sejak yang mungkin lahir bahkan dalam kandungan. Tapi lebih daripada itu adalah bagaimana ini lebih mendarat. Kalau di istilah pelayanan ini mungkin lebih menjemaat bagi setiap orang menyadari bahwa setiap dirinya itu punya hak-hak yang menurut saya bisa dikatakan membuat perubahan-perubahan yang signifikan bagi pertumbuhan di jemaat.
Kalau tantangan ini berbicara tentang kompleksitas ya, karena berbeda-beda setiap konteks. Tapi saya melihat bahwa kalau dia itu pelayanan di Pulau Nias, karena tingkat pemahaman dan mungkin pendidikan, ini akan menjadi salah satu tantangan bagaimana pemahaman HRBA ini bisa menjemaat dan bisa diterima oleh orang banyak. Karena kebanyakan akan ada orang yang mungkin acuh tak acuh tentang hal ini. Ini kan sebenarnya satu hal yang sudah lama sekali sebenarnya ada, tapi tanpa disadari rupanya ini tidak begitu dikenali, sehingga kadang-kadang ini akan menjadi tantangan bagi kita sebagai pelayan bagaimana memberi pemahaman yang baik kepada jemaat. Tantangan yang paling nyata yang saya akan alami tentu dimulai dari diri saya sendiri, bagaimana niat untuk melakukan apa yang sudah didapat dari HRBA ini. Selain diri sendiri tentu peluang, bahkan geografis medan pelayanan juga yang tidak mudah di Mentawai, dan paling tidak HRBA ini memberikan arahan, step-step yang bisa kita lakukan dimulai dari hal yang paling kecil. Tantangan yang nyata tentunya pasti dari diri sendiri terlebih dahulu. Kita punya niat atau enggak, punya keberanian atau enggak, bahkan punya kreativitas atau enggak. Terus yang kedua, tantangannya mungkin dari orang yang ingin kita rangkul. Karena kebanyakan orang-orang melihat bahwa hak itu bukan sebuah hal yang penting, atau mungkin mereka menyebutnya sebagai privilege. Tapi ini sebagai tantangan seorang pelayan untuk sebagai saksi Kristus yang mulia lah di pelayanannya. Terus tantangannya mungkin dari sinode kita sendiri, bagaimana kira-kira kita bisa berkoordinasi dengan baik, apakah sinode mau membantu atau mensupport hal ini. Dari pengalaman 3 hari ini, kata yang paling menggambarkan ketika mengikuti HRBA adalah kasih. Kasihlah yang menggerakkan semuanya sehingga HRBA ini boleh dilaksanakan di tempat pelayanan, terutama di Mentawai. Satu kata, memorable. Karena semua materi, semua hal-hal yang disampaikan cukup menegangkan karena di luar dari ekspektasi, tapi tetap membangun. Jadi bagi saya ini adalah sebuah hal yang sulit untuk dilupakan. Satu kata, best. Kenapa? Berdaya guna, efektif, sinergi, dan yang terakhir, terorganisir. Terima kasih.